Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam acara pertanyaan keluarga pada malam ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang yang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu, kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750 ayat 1. Tuton dikon o Jesus, atol has atami.
tenang rohaku, unang sai ganggui. Roh kinom dotong dikon, naing tumangi hon di sonoan napo somon rade tumangi hon. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuanjurkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 2 dan 3. Angaki di homai mangulahon holong mi nohot pangalahoki say homar tulomomi say homar tulomomi. Tanang sohoraki pasangapon homai nohot pambahenaki pararat paritami pararat paritami. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu. Kau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di malam hari ini, yaitu di ibadah pertanyaan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, berbicaralah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah pertanyaan di malam hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya identitas, jati diri, dan karakter orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang harus dinyatakan melalui tindakan dan perilaku kehidupannya sehari-hari, yaitu hidup dalam kasih, melakukan yang baik bagi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah perilaku yang harus ditunjukkan orang Kristen dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau di sekitar kita ada seseorang yang selalu diam bila disakiti, diam bila dicemooh, bahkan dia diam bila dikasari, tidak membalas, pasti banyak orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Itulah kata dunia. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa hebatnya? Itu biasa-biasa saja, dan itu wajar-wajar saja. Siapapun bisa dan dapat melakukannya. Anak kecil yang belum mengerti banyak hal bisa melakukannya. Tetapi perilaku baik dan terus tetap baik kepada orang yang berlaku buruk, kepada orang yang berlaku jahat, itu adalah sesuatu pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Sehingga banyak orang yang kurang setuju dengan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita bukan melakukan apa kata dunia. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, kalahkanlah saudaraku kejahatan dengan kebaikan. Karena melakukan yang baik bagi semua orang, terlebih-lebih kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan tinggal di dalam kejahatan, karena tinggal dalam kejahatan dan dendam adalah sia-sia. Kita harus mampu melupakan kesalahan dan kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan kita harus mampu memberi pengampunan. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita memberkati dan berdoa, berbuat baik kepada orang-orang yang
menganiaya kita berhenti untuk mengutuk. Orang percaya harus berdamai satu dengan yang lain dengan berusaha melakukan hal-hal yang baik seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup orang Kristen selalu membawa perdamaian dimanapun mereka berada. Menjadi pembawa damai, pertanda adanya dalam diri kita pengampunan. Meskipun kita mau berdamai, tapi ada saja orang yang berbuat jahat pada kita. Paulus berkata, tidak boleh melakukan pembalasan. Pembalasan adalah hak dan wewenang Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Kita harus memberi tempat pada murka Allah, karena Tuhan akan menegakkan keadilan dan menghukum segala kejahatan, dan pembalasan adalah hak Tuhan. Bukankah kita juga selalu melakukan kejahatan? Bukankah kita juga selalu melakukan kesalahan? Namun kita terus diampuni. Dan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kita juga sudah menerima pengampunan. Kita harus memiliki dan menghidupi semangat untuk menghakimi. Kita harus memiliki dan menghidupi semangat untuk mengampuni. Kita tidak boleh dan tidak berhak untuk membalas dendam. Karena pengampunan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi, itulah kekuatan bagi kita untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, apabila seterumu lapar, beri dia makan. Bila dia haus, beri dia minum. Artinya, kita tidak berhak membalas kejahatan mereka, tetapi kita berbuat baik. Dengan demikian kita memampukan kita, dan dengan demikian kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Berhentilah membalas kejahatan dengan kejahatan. Buanglah rasa sakit hati, rasa benci, rasa marah. Bangunlah iman kepada Tuhan dengan hidup saling mengampuni. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi baik, yang mampu mengalahkan kejahatan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah beroleh pembebasan, sehingga kita akan hidup damai sejahtera, jauh dari kejahatan, dan sukacita menjadi milik kita. Topik khotbah ini, orang benar di mata Tuhan. Bagaimanakah yang dikatakan orang yang benar di mata Tuhan ketika menghadapi kejahatan? Hidup dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan yang baik bagi semua orang, hidup damai, dan hidup dalam kasih merupakan harapan bagi semua orang Kristen, karena semua makhluk membutuhkan kasih sayang. Tanpa adanya kasih, itu seperti hampa tak berguna. Karena itu, kasihilah dan bertahan untuk hidup dalam kasih. Panggilan untuk mengasihi merupakan kewajiban semua orang, khususnya orang Kristen. Karena mengasihi itu merupakan tanda pengenal identitas dan jati diri orang Kristen. Karena Yesus sendiri memberikan perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi bukan hanya dilakukan satu waktu atau satu zaman saja, atau juga satu tempat, melainkan kasih itu dilakukan
di segala waktu, segala tempat, sampai Tuhan kita Yesus Kristus kembali datang untuk menghakimi kita, supaya kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, menjadi orang yang benar di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, supaya kami berusaha dan sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan-Mu dan menghadirkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti dan menjahati kami, seperti Engkau Tuhan kami Yesus Kristus telah mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, yang menemani kami, yang mengasihi kami, hingga kami boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan lewat nyanyian kidung kami. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menguduskan kami, memberikan kami hati sukacita di dalam menerima firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, yaitu untuk saling mengasihi. Apabila Tuhan ada yang jahat terhadap kami, kami tidak akan membalas semua kejahatan orang-orang yang jahat kepada kami, tetapi kami akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kuatkan kami untuk melakukan semua itu ya Bapa di sorga, agar kiranya tumbuh dan berakar firman-Mu itu di dalam hati kami masing-masing. Juga Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang meneburkan firman untuk kami, dimanapun mereka berada Bapa di sorga, kiranya Tuhan
yang memberikan mereka selalu kesehatan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesukaan, kegembiraan di dalam menaburkan firman Tuhan, agar firman-Mu menjadi tongkat di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, buka saudara-saudara kami seiman, yang mana mereka dalam keadaan sakit. Apabila mereka Tuhan berada di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan, agar menjadi kesembuhan bagi tubuh dan jiwa mereka, dan mereka dapat kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dan apabila mereka dalam lemah iman, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka ya Tuhan, agar mereka menjadi kuat, kepercayaan mereka kepada Tuhan semakin kokoh. Di masa pandemi ini ya Tuhan, kami ingin selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya kami lepas dari virus corona ini ya Tuhan, agar kami kuat Tuhan, agar tidak menjadi lemah, baik fisik, baik rohani kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak kami ya Tuhan, yang mungkin mereka dalam pendidikan, kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kepintaran, agar mereka menjadi anak yang pintar, anak yang Engkau sukai ya Bapa di sorga. Apabila anak-anak kami dalam mencari pekerjaan, tunjukkan ya Tuhan pekerjaan yang Engkau kehendaki, agar mereka bersukacita apabila mereka meraih ataupun menggapai cita-cita mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan sukacita senantiasa ada di dalam hidup mereka. Apabila Tuhan anak-anak kami dalam mencari jodoh, kiranya Tuhan yang memberikan jodoh yang layak untuk mereka ya Bapa di sorga. Dan kami juga berdoa ya Bapa di sorga, buat bangsa dan negara kami, dari pemerintahan tingkat tertinggi sampai kepada RT ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menuntun pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin menuntun bangsa dan negara kami ini ke kemakmuran ya Tuhan, ke perdamaian ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, agar kami memperoleh sukacita, terlebih-lebih di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-rumah ibadah dalam keadaan aman dan tentram. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Banyak Tuhan yang masih kami mohon, kami minta kepadamu, tetapi Tuhanlah yang berkenan, yang mendahulukan yang terpenting untuk hidup kami. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan dan layak memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namu barohaku dibantu haki, dung Yesus maringan diau, mengaso nangawong tung dame rohaki, dung Yesus
Ngaliluhian dapot sambuloki, dung Yesus maringan diau. Dung asai dosaki di bainmu darnahi, dung Yesus maringan diau. Dung Yesus maringan diau. Dung Yesus maringan diau. Dung nasonang doau, dung tu Yesus Allah. Dung Yesus maringan diau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. 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 Salam dan selamat malam. Tuhan memberkati kita.